Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video sebelumnya kawan, saya sudah pernah mengulas salah satu partai Mas Susanto Megaranto versus Wesley So, di mana di video itu Mas Susanto gagal menggunakan martial attack untuk menggempur Wesley. Kali ini saya akan berikan lagi satu game yang pernah mereka mainkan saat mereka bertemu di turnamen Java di Jakarta tahun 2008 silam. Kalau tidak salah, di turnamen ini mereka bermain sebanyak 6 kali. Mas Megaranto menang 1 kali, kalah 3 kali, dan 2 kali remis. Dan di video ini saya akan berikan game di mana Mas Megaranto mengalahkan Wesley So saat itu. Dan kita coba langsung ke atas papan kawan. Ini adalah game kelima mereka dari 6 game yang mereka mainkan. Dan di sini Mas Megaranto memegang hitam, Wesley So mengawali permainan dengan pion E4. Pada game yang pertama saat pegang hitam, Megaranto memainkan Karokan Defense, hasilnya kalah. Dan game yang kedua memainkan Scandinavian Defense, juga kalah. Dan akhirnya pada game yang kelima saat kembali memegang hitam, Mas Megaranto kembali memakai opening yang berbeda. Kali ini dengan kuda C6. Apa nama pembukaan ini kawan? Ini adalah Nimzowitsch Defense. Nimzowitsch Defense merupakan pembukaan atau opening yang dipopulerkan oleh Aron Nimzowitsch, seorang master catur berkebangsaan Uni Soviet atau Rusia. Di mana hitam pada langkah pertamanya memainkan kuda C6 ini kawan, untuk mengundang putih memainkan pion D4 agar putih menguasai petak-petak pusat ini. Dan pembukaan ini kawan bisa saja ditransposisikan ke beberapa pembukaan yang lainnya, tergantung langkah-langkah berikutnya oleh kedua pemain. Di sini Wesley So tidak memainkan pion D4 kawan, memainkan langkah kuda F3. Ini adalah variasi decline atau langkah penolakan dari putih untuk memainkan pion D4. Dibalas pion D6, pion D4 sekarang, gajah G4 mengepin kuda, kuda C3, sekarang pion E6. Settingan yang tidak terlalu agresif kawan untuk menyerang pion pusat putih di awal-awal permainan ini. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah E3, Megaranto kuda F6, pion H3 mengancam gajah, gajah mundur ke H5, dan pion D5. Langsung ingin memecah kebuntuan di petak pusat, tantangan diterima, pion pukul pion, dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Megaranto tidak memindahkan kuda C6-nya kawan, memilih bertukar gajah dengan kuda F3. Dipukul balik oleh menteri, sekarang Mas Megaranto bermain dengan kuda dan satu gajah. Sedangkan putih masih mempunyai sepasang gajah kawan. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Megaranto, kuda E5 mengancam menteri. Menteri mundur ke E2, sekarang pion H5 lanjut Megaranto. Untuk mengontrol petak G4 kawan, ini untuk menghadang pergerakan pion putih di lajur G atau yang mungkin akan didorong ke petak G4, yang mungkin nanti akan dilanjut dengan gajah Viacinto di G2, dan putih mungkin akan melakukan rokade panjang. Di sini Wesley langsung memilih langkah rokade panjang, hitam memainkan gajah E7, pion F4 mengancam kuda, kuda ke D7, sekarang pion G3. Mempersiapkan petak bagi gajahnya di petak G2, Megaranto melanjutkan pion C5. Memulai inisiatifnya menyerang sayap menteri dengan badai pion nantinya kawan. Pastinya nanti diikuti langkah pion A6 ataupun pion B5 di langkah-langkah berikutnya. Ataupun hitam bisa mengorbankan pion ke petak B5 nantinya kawan. Bila dipukul oleh kuda, hitam nantinya akan mempunyai lajur B yang terbuka bagi beteng. Pada posisi ini bisa saja putih memainkan pukul pion dengan end pasen. Tapi nantinya kawan, hitam akan mempunyai lajur B yang terbuka bagi betengnya. Oleh karena itu Wesley So tidak pukul pion C5 ini menggunakan end pasen, memilih langkah gajah ke G2, meneruskan rencananya Viacinto gajah di G2. Dan Megaranto pun rokade pendek. Coba lihat kawan, dengan melakukan rokade berlawanan arah, biasanya nanti kita akan disuguhkan permainan adu cepat membongkar pertahanan raja masing-masing. Kita lihat saja siapa yang lebih cepat di sini. Putih memainkan pion G4, hitam memainkan pion B5 mengorbankan pion untuk membuka lajur B. Tapi tantangan tidak diterima oleh putih. Dan sebetulnya kawan, pada langkah ke-15 ini atau sampai langkah ke-15 ini, pertahanan hitam sebetulnya sudah mulai goyah.
posisi putih sudah berada di atas. Di sini Wesley melanjutkan pion G5 mengancam kuda. Kuda ke H7, menteri pukul pion H5, sekarang pion B4 lanjut Megaranto meneruskan rencananya untuk menyerang sayap menteri. Dan kuda pun lompat ke E4, menteri hitam ke A5 menyerang pion A2, dilindungi oleh rajanya di B1, sekarang hitam menggeser beteng A ke B8. Inilah keuntungan putih tadi tidak menerima tantangan untuk membuka lajur B kawan, sehingga untuk sementara ini butuh beberapa langkah bagi hitam untuk membuka lajur di sayap menteri. Dan Wesley melanjutkan langkah pion E5. Megaranto menggeser beteng F ke D8. Tujuan menggeser beteng ini ada beberapa tujuan kawan, yaitu selain untuk memberikan keleluasan bagi raja untuk bergeser ke peta F8 jika dibutuhkan, ini juga mengosongkan peta bagi gajahnya mundur ke peta F8. Dan tentu juga bersiap-siap memberikan serangan X-ray bagi kedua perwira putih ini. Wesley merespon dengan langkah gajah ke F4 menghindari X-ray dari beteng hitam dan juga mengincar pion lemah D6. Megaranto tidak mencoba membackup pion D6-nya kawan, dia meneruskan dengan pion C4, Wesley pukul pion D6, Megaranto tidak melanjutkan pertarungan gajah peta gelap, memilih langkah kuda ke peta F6. Memang kawan, pada posisi ini hitam tidak punya banyak pilihan untuk melangkah. Mungkin terlihat langkah B3 cukup menjanjikan bagi hitam, tapi variasi ini masih membuat raja putih akan aman-aman saja. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Megaranto membuat langkah pengorbanan kuda F6. Pengorbanan diterima, pion pukul kuda mengancam gajah. Dipukul balik oleh kuda mengancam menteri. Di sini kawan, Wesley menarik mundur menterinya ke peta H4. Wesley melewatkan langkah kemenangan pada posisi ini tadi kawan. Dan coba tebak pada posisi ini, langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh putih? Sebetulnya langkah kuda pukul kuda dengan tempo skak merupakan pilihan terbaik bagi putih. Setelah mungkin hitam merespon dengan gajah pukul kuda, putih bisa melanjutkan pukul beteng B8. Dan nantinya putih akan unggul posisi dan unggul jumlah perwira, yaitu putih unggul 1 beteng. Tapi sayangnya kawan, pada posisi ini Wesley melewatkan langkah kemenangannya, dia menarik mundur menteri ke H4. Dan inilah dimanfaatkan oleh Mas Megaranto membuat counter attack. Dengan langkah kuda pukul kuda sekaligus membuka diagonal peta gelap bagi gajahnya menyerang menteri. Wesley pukul gajah dengan gajah. Untuk sementara putih unggul 1 perwira. Tapi sekarang posisi hitam sudah di atas angin. Selanjutnya langkah terbaik apa yang bisa dilanjutkan oleh hitam atau oleh Mas Megaranto ini kawan. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Coba pikirkan langkah terbaik hitam di posisi ini. Dan sambil berpikir untuk menemukan langkah terbaik hitam, saya kembali menawarkan kaos bermotif catur seperti gambar-gambar ini kawan. Bagi yang ingin membelinya, silakan hubungi kami di nomor atau di link di kolom deskripsi. Dan kita kembali ke permainan kawan. Apakah sudah ketemu langkah terbaik hitam di posisi ini? Mas Megaranto menemukan langkah pengorbanan kuda C3 skak. Pengorbanan tidak diterima, Wesley hanya menggeser rajanya ke C1. Jika pengorbanan diterima pion pukul kuda kawan, langkah berikutnya adalah tidak pion pukul pion kawan, karena variasi pion pukul pion ini akan memberikan tempo untuk memperbaiki posisi pertahanan rajanya nanti, yaitu setelah bergeser mungkin ke peta A1, nantinya beteng akan ditempatkan di lajur B. Di sini hitam akan melanjutkan langkah menteri ke A3 kawan. Dengan langkah menteri ke A3 ini 10 langkah lagi putih akan kena skakmat. Saya tidak akan melanjutkan variasi ini kawan. Dengan langkah terbaik 10 langkah lagi putih akan kena skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, saat hitam melakukan pengorbanan kuda, putih hanya menggeser rajanya ke C1. Dan Mas Megaranto tidak terburu-buru pukul pion A2, melainkan memainkan pion B3. Pion C pukul pion B3 dipukul balik oleh pion. Dan Wesley melanjutkan pion pukul pion. Wesley kembali membuat langkah yang kurang akurat.
langkah pion B3 bisa jadi pilihan terbaik bagi putih. Tapi Wesley memilih langkah pion pukul pion. Tentu saja lajur A sudah terbuka bagi menteri hitam ke A1 skak. Raja ke C2, kuda pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih. Beteng A digeser ke B8 skak, raja ke D2, menteri pukul pion skak, raja ke E1, dan menteri pukul gajah. Di langkah ke-32 ini kawan, Wesley So menyerah. Walaupun Wesley unggul 1 pion, tapi dia kalah kualitas perwira kawan, apalagi gajahnya sudah ditawan oleh beteng hitam ini. Di langkah berikutnya, hitam akan menggeser beteng ke C2 untuk menyokong menterinya melakukan skak mat. Mungkin inilah kawan-kawan langkah-langkah yang mungkin akan terjadi apabila permainan tetap dilanjutkan. Yaitu putih menggeser menteri ke petak B4 untuk mengontrol petak D2 serta melindungi gajahnya. Hitam akan membalas mengorbankan pion. Tentu bila menteri pukul pion, beteng pukul gajah skak mat. Menteri mungkin ke petak D6, beteng ke C2, beteng naik ke D2, menteri pukul beteng skak, raja ke F1, dan skak mat. Itulah kawan-kawan momen-momen di mana Mas Megaranto mengalahkan Wesley So di turnamen Java Jakarta 2008 silam. Mas Megaranto sempat tertekan di pertengahan permainan tadi, tapi Wesley So membuat langkah blunder sehingga Mas Megaranto memanfaatkan langkah blunder untuk membuat serangan balik, yang akhirnya Mas Megaranto berhasil membuat counter attack itu mengalahkan Wesley di langkah ke-32. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.